Halo mbak-mbak dan mas-mas, kabarnya baik kan? Terima kasih loh untuk kalian yang udah mau klik video ini dengan editan yang hanya ala kadarnya aja. Karena jujur aku pribadi bukan orang yang jago udah edit kayak orang-orang, tapi untuk bikin kamu susah move on dari aku bisa lah. Oke, di sini Lala Jo akan mengulas alur cerita dari film Enemy at the Gates. Film keluaran tahun 2001 ini menceritakan tentang seorang pesanaper handal bernama Vasily Zaitsev dari pasukan Uni Soviet yang berjuang melawan pesanaper handal dari Jerman bernama Mayor Koenig dalam pertempuran dahsyat pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu pertempuran Stalingrad. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, pada musim dingin di pegunungan Ural Uni Soviet terdapat seorang kakek yang sedang mengajari cucunya berburu. Bocah itu bernama Vasily Zaitsev. Vasily diajari kakeknya cara menembak yang baik, yaitu ketika membidik harus tenang, fokus, dan tidak bergerak. Ia juga diajarkan konsentrasi saat menembak agar bisa tepat dalam mengambil keputusan. Namun pada percobaan pertamanya, Vasily kecil malah gagal menembak seekor serigala. Scene kemudian berlanjut pada tahun 1942, di mana saat itu Nazi sedang gencar-gencarnya menyerang negara Uni Soviet. Para petinggi Uni Soviet mengirim masyarakat yang bersukarela untuk mengikuti perang di Stalingrad. Terlihat, kini Vasily sudah tumbuh dewasa, ia juga akan turun dalam medan perang untuk mempertahankan negaranya. Di dalam kereta, Vasily terlihat sedang melirik wanita cantik. Wanita itu bernama Tania. Sampai di stasiun, warga sipil diperintahkan turun dari kereta karena kereta tersebut akan dipakai oleh pasukan Uni Soviet yang akan membawa tentara Uni Soviet menuju ke kota Stalingrad untuk menahan serangan Nazi. Semua pasukan masuk ke dalam kereta dengan jiwa patriotisme yang membara. Setelah menempuh waktu yang cukup lama, kereta pun sampai ke tempat tujuan. Semua tentara Uni Soviet turun dari kereta, kemudian para tentara akan menyeberangi sungai Volga dengan menaiki perahu. Namun, saat di tengah perjalanan, mereka dihujani tembakan oleh tentara Angkatan Udara Jerman hingga banyak dari tentara Uni Soviet yang gugur. Sebagian tentara Uni Soviet merasakan ketakutan yang teramat sangat hingga mereka berusaha untuk melarikan diri. Namun, sang komandan akan menembaki siapa saja yang berani kabur dari tugasnya. Dan mereka yang mencoba kabur pun tewas seketika. Beruntungnya Vasily selamat dan berhasil mendarat di kota Stalingrad. Setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya Vasily dan beberapa tentara yang selamat sampai di dermaga kota Stalingrad. Kemudian, para pejuang tentara Uni Soviet langsung diberikan senjata. Namun, karena jumlah senjata yang terbatas, Vasily tidak kebagian dan ia hanya diberi peluru saja. Para komandan pun menyuruh mereka yang tidak kebagian senjata untuk ikut dengan rekan yang membawa senjata. Jika mana orang yang membawa senjata mati, maka ia harus mengambil senjata itu. Di kota Stalingrad, tentara Uni Soviet langsung menyerbu pasukan Jerman. Namun, tentara Jerman yang sudah siap menghadang langsung menembaki para tentara Uni Soviet. Karena kekurangan senjata, jelas saja tentara Uni Soviet terlihat kewalahan dan banyak yang gugur dalam pertempuran itu. Paling menyedihkannya, mereka yang melarikan diri akan ditembak mati oleh atasannya sendiri. Setelah mereka ditembaki musuh, terlihat ada seorang yang sedang mengendarai mobil menuju ke sebuah tempat. Tapi tiba-tiba, mobilnya diserang oleh tentara Nazi yang membuat mobilnya terguling. Tapi beruntungnya orang yang mengendarai mobil tersebut selamat. Ia pun langsung berlari untuk bersembunyi. Namun, saat sedang bersembunyi, secara bersamaan, datang tentara Nazi yang sedang berpatroli. Ia pun berpura-pura menjadi mayat agar tidak ketahuan. Dan para tentara Nazi langsung menembaki mayat-mayat tentara itu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semuanya telah benar-benar tewas. Dan lagi-lagi orang tersebut berhasil selamat. Orang itu bernama Danilov.
Ia kemudian bergegas mengambil senjata dan akan menembaki perwira Nazi yang ada di depan gedung. Saat pelatuk senjata tersebut ditarik, ternyata senapan tersebut tidak ada pelurunya. Dan di saat bersamaan, ternyata Vasily tidak mati. Sepertinya ia juga telah bersembunyi dan berpura-pura menjadi mayat. Lalu ia menawarkan diri untuk mengisikan peluru senjata tersebut. Lantas Danilov pun langsung memberikan senjatanya kepada Vasiliev, dan karena Danilov kurang mahir dalam menembak, ia pun memerintahkan Vasiliev untuk menembak para perwira tersebut. Vasiliev yang sudah dilatih menembak sejak kecil oleh kakeknya dengan yakin mengarahkan senjata tersebut ke para perwira Nazi, dan satu persatu perwira Nazi berhasil dibunuh. Setelah berhasil membunuh semua perwira Nazi tersebut, dari sinilah mereka berkenalan dan menjadi sahabat. Lalu, Danilov menyebarkan berita keberhasilan Vasily membunuh para perwira Nazi. Ia membagikan kabar berita itu dengan tujuan agar harapannya kembali terbangun. Berkat propaganda Danilov, akhirnya Vasily menjadi seorang yang terkenal dengan kehebatan menembaknya. Lalu kemudian Vasiliev dan Danilov dipromosikan jabatannya. Vasiliev diangkat menjadi divisi sniper dan Danilov diangkat menjadi staf khusus jenderal militer. Mereka berdua sedang berada di rumah Filipov yang tinggal bersama anaknya bernama Sasha. Tak lama seorang wanita datang. Diketahui wanita itu bernama Tania. Dia adalah tentara gerilya Uni Soviet. Vasiliev dan Danilov pun terkagum dengan kecantikan Tania. Vasily pun mengatakan kalau ia pernah bertemu dengan Tania di kereta, namun Tania tidak mengingatnya. Sementara itu di markas Jerman, terlihat Jenderal Nazi resah karena perwiranya telah dihabisi oleh Vasiliev, sehingga Jenderal Nazi tersebut mendatangkan seorang pesniper handal bernama Mayor Konik. Ia ditugaskan untuk menghabisi semua pesniper Uni Soviet, terutama Vasily Zaitsev. Di rumah, Vasiliev yang sedang tidur dibangunkan oleh rekannya dan memberitahunya bahwa ada sniper Nazi di sebuah gedung. Kemudian, Vasiliev bersama rekannya bergegas ke tempat itu dan mencari pesniper musuh yang sedang bersembunyi. Tidak lama kemudian, Vasiliev mendapatkan posisi sniper musuh dan menembaknya. Mereka bergegas mengecek untuk memastikan sniper musuh sudah terbunuh. Saat di tempat itu, ternyata sniper yang ditembak Vasiliev hanyalah sebuah patung, dan ternyata itu hanya sebuah jebakan saja, sehingga membuat satu persatu rekan Vasiliev terbunuh oleh sniper musuh. Untungnya di sini Vasiliev berhasil selamat dan melarikan diri, dan sang pesniper itu adalah Mayor Konik. Kemudian Mayor Konik menyuruh Sasha untuk membersihkan sepatunya. Sedikit menjelaskan, jadi di sini Sasha berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Di sana Mayor Konik menanyakan tentang Vasiliev kepada Sasha, dan Sasha menjawab bahwa ia mengenalnya dan bahkan sering menemui Vasiliev. Mendengar hal tersebut, tentu saja Mayor Konik akan memanfaatkan Sasha untuk mencari informasi tentang Vasiliev. Sementara di tempat lain, Vasiliev menceritakan semua kejadian kemarin kepada Danilov, dan ternyata Danilov sudah mengetahui bahwa seorang sniper itu adalah Mayor Konik. Merasa Mayor Konik bukan sniper yang patut diremehkan, akhirnya ia mendatangkan salah satu pesniper hebat yang berasal dari negara lain, yaitu Kaulikov. Dan ternyata Kaulikov ini dulunya pernah menjadi murid Mayor Konik sebelum perang terjadi. Dan kini Kaulikov akan menjadi partner dari Vasiliev karena ia tahu semua taktik yang digunakan oleh Mayor Konik. Kemudian Vasiliev dibawa ke hadapan Ketua Dewan Menteri Uni Soviet. Di sana, Vasiliev dihadapkan padanya agar mendapat dukungan yang lebih, dan tentunya ia mengharapkan Vasiliev agar dapat memenangkan peperangan ini. Singkat cerita, Vasiliev, Kaulikov, dan satu tentara yang lainnya bergegas ke tempat sniper itu berada. Dengan pengalaman sebelumnya, Vasiliev memberitahu teman-temannya bahwa orang yang ada di atas itu adalah sebuah jebakan. Mereka langsung menuju ke suatu gedung untuk mengambil posisi yang strategis. Saat sedang mengintai musuh, Kaulikov merasa haus. Kemudian ia memerintahkan temannya untuk mengambil minuman. Orang itu pun pergi untuk mengambil minuman. Namun tidak disangka, justru ia malah tertangkap oleh tentara Nazi. Mayor Konik pun menanyakan keberadaan Vasiliev dan Kaulikov.
tapi ia tidak mau menjawab dan sebagai hukumannya, pakaiannya dilepas dan diganti dengan seragam tentara Nazi. Kemudian, dia dijadikan pancingan agar Mayor Koenig bisa mengetahui posisi Vasily dan Kolikov. Setelah Kolikov menembak temannya, Mayor Koenig akhirnya mengetahui posisi mereka. Tidak mau kalah, Kolikov pun menggunakan strategi tipuannya. Namun sayangnya, pancingan Kolikov tidak membuat Mayor Koenig terpancing. Dan tentu saja Mayor Koenig tahu kalau itu hanyalah sebuah jebakan. Karena tidak ada tembakan dari Mayor Koenig, Kolikov pun merasa bahwa Mayor Koenig tidak ada. Mereka pun berniat untuk pindah ke gedung sebelah. Namun saat meloncat ke gedung sebelah, Kolikov tertembak oleh Mayor Koenig. Vasily yang melihat itu sangat syok dan ketakutan. Setelah kejadian tersebut, Vasily mulai ragu dengan dirinya sendiri. Ia berkata pada Danilov bahwa ia tidak sanggup menghadapi Mayor Koenig. Danilov mencoba meyakinkan Vasily dengan mengatakan bahwa akan ada orang yang bisa memberikan informasi lengkap mengenai Mayor Koenig. Ia juga berpesan kepada Vasily untuk menyampaikan perasaannya kepada Tania. Ternyata diam-diam Danilov menyukai Tania. Vasily pun langsung ke rumah Papilov dan sesampainya di sana ia langsung memberi tahu Tania bahwa Danilov sangat menyukai Tania. Tapi nampaknya Tania tidak menyukai Danilov. Di sisi lain terlihat Sasha yang merupakan anak dari Papilov sedang bersama Mayor Koenig. Ia memberitahu Mayor Koenig perihal jalur yang sering dilewati oleh Vasily dan sebagai imbalannya ia mendapatkan daging dan beberapa makanan. Setelah mengetahui jalur tersebut, Mayor Koenig pun bersiap di posisinya. Namun dengan insting kuat Vasily, ia sudah tahu akan hal itu. Ia lebih memilih jalur lain dan akan menyerang Mayor Koenig dari belakang. Lantas ia pun harus melewati pipa-pipa besar di sana. Tapi saat sedang melewati pipa tersebut, Mayor Koenig mendengar suara getaran dari pipa tersebut. Kemudian, Mayor Koenig berpindah posisi. Singkat cerita, Vasily dan temannya keluar dari pipa. Namun saat keluar, mereka langsung ditembaki oleh Mayor Koenig yang sudah menunggu di balik celah-celah jendela. Akibatnya, teman Vasily tertembak di bagian lengannya. Kemudian Vasily menyuruh temannya untuk kembali ke camp. Di saat bersamaan, Vasily terjebak tidak bisa kemana-mana. Senjata terlempar dan ia tidak bisa mengambilnya. Karena posisinya sudah terkunci oleh Mayor Koenig, walaupun ia sudah berusaha menariknya dengan pisau yang ia ikat dengan tali. Namun sayangnya, Mayor Koenig menembak putus tali tersebut. Di sisi lain, teman Vasily berhasil sampai di camp. Ia memberitahu bahwa Vasily sedang terjebak di suatu tempat dan tidak bisa kemana-mana. Tadi yang mendengar hal itu langsung bergegas menuju tempat tersebut. Singkat cerita, ia pun akhirnya sampai di tempat Vasily. Dan Vasily pun langsung mengatur strategi untuk mengalihkan perhatian Mayor Koenig. Ia menyuruh Tania untuk mengambil pecahan kaca yang nantinya akan memantulkan cahaya ke penglihatan Mayor Koenig, sehingga Mayor Koenig akan terserapkan dan keperempunan. Dengan leluasa, Vasily akan mudah menembaknya. Strateginya pun berjalan lancar dan Mayor Koenig terkena tembakan di bagian tangannya. Merasa tidak baik-baik saja, Mayor Koenig pun memutuskan untuk mundur. Vasily dan Tania pun kemudian kembali ke camp. Kini mereka semakin akrab dan sepertinya mereka saling suka. Malam harinya, setelah diberitahu oleh Sasha mengenai tempat persembunyian Mayor Koenig, Vasily langsung mencari posisi untuk mengintai Mayor Koenig. Ia mengendap-endap di antara mayat-mayat yang bergeletakan. Semalam suntuk ia mengintai Mayor Koenig namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Karena tidak tidur semalaman, ia ngelayap tunuk sekali dan akhirnya tertidur pulas di antara mayat-mayat. Dan saat Vasily tertidur, tibalah Mayor Koenig ke tempat tujuannya. Tidak lama, datang seorang tentara Uni Soviet yang akan menjarah barang-barang berharga dari para mayat. Dan ia mengambil barang-barang yang ada di saku baju Vasily. Namun ia ketahuan oleh tentara Nazi dan semua barang jarahannya diambil oleh tentara Nazi untuk kemudian diserahkan ke atasannya. Menjelang sore, Mayor Koenig dipanggil oleh atasannya. Ia diberitahu bahwa Vasily telah tewas. Hal ini dibuktikan dengan identitas milik Vasily. Namun Mayor Koenig tidak percaya akan hal itu. Ia masih percaya bahwa saingannya itu belum tewas. Tapi berita kematian Vasily semakin menyebar dengan cepat dan membuat panik pihak Uni Soviet.
Danilov dan Tania pun sangat panik serta khawatir mengenai berita tersebut. Pada malam harinya, di sana Danilov sedang gelisah. Namun tiba-tiba Vasiliev datang dan itu membuat lega Danilov. Sementara itu, Mayor Konik yang tidak percaya bahwa Vasiliev sudah tewas terlihat sedang mengobrol dengan Sasha. Karena sudah sangat percaya kepada Sasha, ia pun mengatakan rencananya yang sangat rahasia bahwa esok hari ia akan menunggu Vasiliev di stasiun. Sasha pun diminta untuk berjanji tidak membocorkan rencananya. Setelah diberitahu oleh Sasha, Tania nekat menuju stasiun untuk menemui Vasiliev. Dan Mayor yang sudah mengintai posisinya telah melihat Tania sedang melintas. Ia pun langsung berpikir bahwa Sasha telah membocorkan rencananya tersebut. Ia langsung menemui Sasha dan membawanya ke sebuah tempat. Kemudian, scene berpindah di mana Tania akhirnya bertemu dengan Vasiliev. Saat mereka sedang melepas rindu, tiba-tiba Tania melihat Sasha yang sudah tergantung di tiang yang sangat tinggi. Seketika itu juga Tania sangat syok dan histeris melihat Sasha terbunuh. Amarah dalam diri Tania pun bergejolak. Tapi di sini Vasiliev berusaha menenangkan Tania, meyakinkan dan berjanji kepadanya bahwa Vasiliev akan membunuh Mayor Konik dengan tangannya sendiri. Setelah berhasil ditenangkan, lalu Tania pergi menuju rumah Filipov. Dan saat di perjalanan, ia bertemu dengan Danilov. Ia dan Danilov kemudian pergi ke rumah Filipov. Dan Danilov menyuruh Filipov untuk segera pergi dari rumahnya, karena sebentar lagi kota Stalingrad akan jatuh dan dikuasai secara penuh oleh Jerman. Namun Filipov menolak dan ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan rumahnya. Ia juga sedang menunggu Sasha pulang. Padahal seperti yang sudah kita ketahui bahwa Sasha sudah tewas tergantung. Dan Danilov terpaksa berbohong kepada Filipov dengan mengatakan bahwa Sasha telah mengkhianati negara dan memilih untuk membelot ke pihak Jerman. Filipov yang awalnya menolak untuk dievakuasi, akhirnya mau dievakuasi. Mereka bertiga pun langsung bergegas menuju kapal yang akan mengangkut para warga sipil. Namun di tengah perjalanan, Tania malah terkena serangan bom, yang tentu saja membuat Tania terluka parah hingga sekarat. Lantas, Filipov pun langsung membawa Tania ke pusat medis penanganan korban perang. Sementara Danilov memberitahu Vasiliev bahwa Tania terkena serangan bom dan mengatakan kalau Tania sudah tewas. Mendengar hal tersebut, Vasiliev pun tidak dapat menahan rasa sedihnya. Danilov yang merasa bersalah akhirnya mengorbankan dirinya sebagai pancingan. Dan tidak lama, Mayor Konik langsung menembak Danilov. Kemudian, Mayor Konik pun segera mengeceknya dan saat berjalan tiba-tiba Vasiliev muncul di sisi kirinya dan kini Mayor Konik tidak bisa apa-apa. Ia sudah masuk jebakan Vasiliev dan Vasiliev pun langsung menembaknya. Akhirnya, Mayor pun tewas seketika. 3 bulan kemudian, Nazi Jerman akhirnya menyerah tanpa syarat setelah mereka kalah dan terkepung. Dan di akhir film terlihat Vasiliev sedang mencari Tania di sebuah rumah sakit. Ia sangat yakin jika Tania masih hidup. Setelah lama mencari, akhirnya ia bertemu dengan Tania dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Enemy at the Gates tahun 2001. Dari film sejarah ini kita bisa melihat bagaimana suramnya kehidupan manusia saat peperangan dalam Perang Dunia Kedua. Untuk kita yang sekarang sudah hidup dalam era perdamaian, sebaiknya kita harus menghormati jasa para pahlawan dengan menjaga ekosistem perdamaian negeri Indonesia tercinta. Ingat, Indonesia dibangun bukan dengan aksi berdendang ria, melainkan Indonesia dibangun dengan darah, keringat, dan air mata. Tidak ada lagi cara untuk menghormati jasa para pahlawan selain menjaga negeri ini agar tetap maju berpendidikan sebagai manusia bermoral dan tata krama. Jika ada kesalahan, kritik maupun saran silahkan bisa tulis di komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekian dari saya dan segenap tim Lalajo yang bertugas izin undur diri dan mengucapkan terima kasih. Salam kaum pencinta film Indonesia.